Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi tentang perpindahan panas, yang itu di chapter 5 tentang analisis perpindahan panas konduksi melalui atau menggunakan metode NAMRIC, ya. Jadi sebelumnya kita mempelajari bahwa kita sudah mengenalkan atau menggunakan analisis menggunakan metode eksak, ya. Jadi kita sudah menganalisis menggunakan metode eksak. Nah, sekarang kita akan coba mengenalkan dengan menggunakan metode NAMRIC. Ini ada objektivitasnya. Yang pertama, kita memahami keterbatasan solusi analisis dari masalah konduksi dan kebutuhan akan metode NAMRIC. Kemudian kita juga akan menyatakan turunan sebagai perbedaan dan dapat diformulasikan ke obtain finite difference atau metode beda hingga. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah konduksi satu atau dua dimensi yang stabil atau steady secara NAMRIC menggunakan metode beda hingga. Kemudian terakhir, memecahkan masalah konduksi satu atau dua dimensi transient menggunakan beda hingga. Namun pada slide atau presentasi atau video ini saya akan menjelaskan menggunakan konduksi dua dimensi menggunakan metode beda hingga. Mungkin untuk transient akan disampaikan di video-video berikutnya. Oke, tentu ada tahu bahwa sebelumnya kita telah mempelajari apa itu menggunakan metode analitik, ya. Yang sebelumnya menggunakan metode analitik itu adalah mengandung eksak solusinya, ya. Tidak mengandung error, artinya dia tidak errornya tidak bahkan hampir 0%, ya. Nah, tapi pada kasus tertentu tidak bisa kita aplikasikan, ya, metode eksak ini atau metode analitis karena apa? Terlalu sulit untuk mendapatkan solusinya. Sehingga untuk kasus-kasus yang sulit untuk dianalisis, ya, kita akan menggunakan namanya metode NAMRIC. Nah, termasuk juga nanti ada metode beda hingga. Nah, ya, jadi ada analisis NAMRIC. Nah, metode NAMRIC ini melibatkan operasi aritmatika, ya, misalnya seperti operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian atau pembagian yang nanti akan dikomunikasikan ke empat tersebut. Nah, kenapa menggunakan metode NAMRIC? Ya, kenapa? Ya, jadi sebelumnya dalam bab 2 kita telah memecahkan berbagai masalah konduksi panas dalam berbagai geometri, ya, dengan yang sangat simetris, ya, namun juga matematis. Nah, bisa dibaca di sini dengan beberapa persamaan differing atau merupakan persamaan diferensial yang mengatur energi pada elemen volume diferensial. Ya. Kasus analisis NAMRIC adalah biasanya studi algoritma untuk memecahkan masalah matematika kontinu. Jadi kita menyelesaikan kasus metode NAMRIC ini dengan beberapa tiga persamaan, ya, yaitu diferensial atau penurunan, yang kedua ekspresi, dan juga penyelesaian, ya. Ya, ini ada kondisi di mana limitasi atau ada beberapa yang dibatasi kalau kita menggunakan metode analitis, ya, beberapa yang dilimitasi. Nah, misalnya kalau kita lihat ini adalah benda
silinder yang panjang disimbolkan seperti gambar. Ini tidak ada radiasi dan juga adanya konveksi, dan K-nya konstan ya. Biasanya kalau yang untuk metode analisis itu kasus-kasus yang lebih simpel, jadi kita lebih mudah untuk menganalisis dia karena beberapa kasus tertentu dia dilimitasi ya, misalnya tidak ada radiasi, kemudian dengan adanya K yang konstan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Bachelor model, atau kalau kita lihat ini mendekatkan bentuk ya. Kalau kita lihat di sini adalah gambar sebuah bentuk body kalau kita anggap telur. Jadi kalau menggunakan metode analisis ini, bentuk telur untuk menghitung luas telur atau volume telur itu kita anggap adalah benda yang bulat sempurna ya. Jadi ini kita menggunakan analisis menggunakan eksak, jadi kita anggap bahwa benda yang sempurna. Kalau metode numerik adalah kita akan real menghitung berapa luasan yang sesungguhnya. Yang di sini terjadi beberapa dibagi luasnya atau disebut dengan elemen, sehingga nanti kita hitung luas tersebut satu kotak, satu elemen, dan dijumlahkan. Nah, inilah yang metode numerik yang kita hitung yang akan sekarang ini. Ya, ini juga terkait dengan fleksibilitas. Jadi saat ini hampir tidak terpikir untuk melakukan studi optimasi yang signifikan dalam bidang teknik tanpa adanya fleksibilitas dari komputer dan metode numerik. Nah, dengan adanya ini kita nanti menghitung menggunakan komputer, dibantu menggunakan komputer dengan harapan untuk mempercepat perhitungan kita. Ya, beberapa persamaan. Sini ada persamaan dari Fourier, ada Laplace, Bessel, dan Leibniz infinite series. Nah, ini dia digabungkan beberapa persamaan di metode numerik. Nah, ini Anda bisa lihat dalam bab ini, Anda akan belajar bagaimana merumuskan dan menyelesaikan masalah perpindahan kalor secara numerik menggunakan satu atau lebih pendekatan nanti di sini. Oke, kita lihat di sini, ini adalah contoh hasil penggunaan atau metode numerik yang dibantu oleh komputer dalam komputasinya. Ya, biasanya ada di software namanya ANSYS ya. Jadi dalam perhitungan numerik ini kita bisa lihat di sini ada kontur ya, kontur warna yang memiliki arti tekanan terhadap warna berubah terhadap kontur tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebuah pesawat ya, di mana adanya area sayap pesawat di sini menunjukkan warnanya yang warna hijau. Ini adalah winglet pesawat, di mana winglet tersebut menunjukkan adanya warna yang lebih rendah, menunjukkan angka yang lebih rendah ditampilkan dengan warna yang di bawah sini ya, yang hijau bahkan mendekati warna biru. Kalau kita lihat warna yang ungu atau bahkan merah, ini adalah tekanan yang sangat tinggi. Nah, jadi itulah dalam bentuk perhitungan, dalam bentuk analisis air modeling ya, biasanya di sini dibuatnya seperti elemen-elemen kecil ya, dipotong-potong, menghitung luasan, jadi menghitung satu kotak. Nah, inilah salah satu manfaat dari menggunakan metode numerik. Nah, di dalam suatu metode numerik tentu kita harus mengenal dari istilah meshing atau mesh. Meshing itu adalah proses diskritisasi atau proses diskritisasi domain fluida yang kontinu menjadi domain komputasi yang diskrit ya, atau yang kecil, sehingga dapat diselesaikan persamaan-persamaannya ya, atau semacam pencacahan lah. Kalau kita melihat bentuk ini adalah sebuah pipa yang dipotong-potong atau ada elemen-elemen kecil ya, bertujuan untuk bertujuan nanti untuk setiap elemen tersebut nanti kita akan hitung berapakah luasan
dan juga berapakah nilai laju perpindahan panas setiap satu elemen. Nah, dari setiap satu elemen tersebut, nanti kita akan jumlahkan ke elemen-elemen yang lain, ke antara satu elemen dan elemen semuanya. Nah, tentu kalau kita menggunakan satu perhitungan menggunakan tangan akan lama. Untuk itulah kita perlu menggunakan bantuan komputer. Ya, jadi komputer nanti akan menghitung semua berapa proses yang akan terjadi di situ. Nah, di sini semakin kecil proses pencacahan, maka hasil luas permukaan yang dihasilkan akan semakin akan semakin akurat ya. Jadi semakin kecil Anda membentukkan mencacah atau membuat mesh elemen, maka akan semakin akurat hasilnya. Namun, kalau Anda dengan mengecilkan pencacahan atau elemen tersebut akan berdampak pada elemen yang dihasilkan itu akan menjadi lebih banyak. Elemen yang dihasilkan jadi banyak otomatis akan berdampak pada perhitungan Anda akan menjadi jauh lebih banyak ya. Nah, kalau perhitungan menjadi banyak akan juga membutuhkan waktu untuk menghitung si komputer itu akan terlalu lama. Nah, nanti sebenarnya itu ada trik dan tipsnya nanti bagaimana cara meshing kalau nanti ada di mata kuliah komputasi fluida dinamik atau CFD. Nah, ini sedikit gambaran saja bagaimana komparasi mesh, jenis-jenis mesh yang ada tetrahedral dan juga heksa. Nah, ini jelas sebuah aliran sebuah pipa, di mana pipa tersebut adanya elbow, ya elbow ini semacam lengkungan antara sudut pipa, ya ada radius. Kemudian di sini ada dialiri oleh dua inlet, ada inlet atau air yang dingin dan juga air yang panas. Kita bisa lihat sini jenis meshing ya. Nah, Anda bisa lihat di sini elemen atau meshing tersebut, elemennya itu terdiri dari 371.424. Ya, artinya ini ada 371 perhitungan, 371.000 perhitungan yang harus Anda hitung ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda menghitungnya menggunakan manual atau menggunakan kalkulator akan sampai berbulan-bulan itu ya. Ya, jadi dalam istilah daripada meshing itu ada istilah elemen dan juga nodes. Nodes ini adalah pertemuan antara tiap elemen ya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini hasil perhitungan menggunakan komputasi fluida berdasarkan analisis temperatur. Ya, kalian bisa lihat di sini adanya degradasi warna yang menunjukkan arah atau menunjukkan temperatur. Ya, di sini ada temperatur yang masuk inlet. Ya, di sini ada inlet. Ini temperaturnya jauh lebih panas, ya bisa sampai dengan 50 derajat misal. Kemudian di sini ada temperatur inlet juga, namun yang rendah ya antara A dan B. Ya, temperatur A itu jauh lebih besar daripada temperatur B. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, yang bentuk-bentuk adanya degradasi warna itu adalah elemen-elemen mesh tadi. Ya, ketika misalnya Anda hitung setiap satu kotak itu terjadi nilai perpindahan panas atau elemen, maka nanti setiap dari kotak-kotak tersebut disatukan ya akan menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau di dalam ANSYS ini kita bisa lihat berdasarkan kontur warna. Ya, agar apa? Untuk memudahkan mata kita menganalisis. Ya, ini memudahkan. Jadi berdasarkan temperatur yang warnanya biru itu mendekati temperatur yang sangat rendah, bisa sampai dengan 13 derajat di sini. Sedangkan yang warna merah ini yang paling tinggi, yaitu 39,3 derajat. Ya, kira-kira nanti manfaatnya
atau aplikasi kedepannya seperti ini dari menggunakan metode numbering. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara atau proses bagaimana menghitung menggunakan persamaan metode numbering. Mungkin nanti di video berikutnya. Oke, di dalam metode numbering, domain yang dianalisis ya itu kita menjadi subdomain. Anda bisa lihat di sini ada grid atau mesh. Nah, jadi ini adalah domain. Nah, di setiap meshing ini atau mesh itu adalah satu kotak ini ya. Nah, untuk menganalisis satu subdomain kita membutuhkan 4 elemen atau 4 kotak ini. Tiap-tiap kotak ini memiliki nodes. Kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat di sini ada kotak, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini titik antara tiap elemen atau kotak tersebut yang kita analisis ya, atau disebut dengan nodes. Nah, bisa ditampilkan di dalam gambar A ini. Kita lihat untuk detailnya. Nah, garis-garis subdomain ini yang kita analisis adalah satu titik atau satu pusat nanti yang terhubung dengan elemen tersebut. Kalau kita anggap bahwa titik pusat adalah M, N, ini titik pusat, M, N, di mana jarak antara titik-titik elemen antara sumbu Y itu diwakilkan dengan N dan sumbu X itu diwakilkan dengan M. Oke ya, sampai sini paham? Selanjutnya, kalau kita menganalisis ke arah sumbu Y atau sumbu X dulu, sumbu X balikan ke kanan seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau menganalisis sumbu X berarti adalah titik MN ya. Bertitik M-nya karena sumbu X itu adalah titik M ya. Titik M, maka M akan dikurangi dengan 1 nih ya. Anda bisa lihat M kurang 1, N. Ya, dia dikurangi dengan tetangga sebelah kirinya. Pun sama kalau kasusnya adalah yang di sebelah tetangga sebelah kanan, maka nilainya menjadi M, karena di pusatnya M, tambah dengan 1, N. Jadi N-nya dia tidak berpengaruh terhadap adanya variasi sumbu di X, karena yang X adalah M saja. Oke, paham sampai sini? Berikutnya adalah kita akan bergerak lagi ke tetangga sebelah atas kita, ya, bagian atas ini. Nah, untuk itu, maka kalau sebelah atas atau bagian atas, maka adalah nilai atau sumbu Y itu akan berpengaruh terhadap N. Makanya di sini ada nilai, kalau kita ke atas, maka M, atau M, itu akan nilainya N plus 1. Kenapa plus? Karena kalau dia penjumlahan ke atas, itu dia plus. Kalau ke kanan ke plus, dan ke bawah atau ke kiri itu menjadi nilai min. Selanjutnya sama untuk yang nilai yang ke bawah, ini sama M, N min 1. Nah, setiap jarak antara elemen itu disimbolkan dengan, misalkan dengan delta Y, dan untuk jarak ke kanan atau sumbu X itu adalah nilai delta X. Di sini dianggap bahwa nilai delta X itu akan sama dengan nilai delta Y. Nah, setelah itu dari setiap masing-masing diturunkan atau diferensialkan terhadap temperatur ya berdasarkan X atau sumbu X.
dan juga diturunkan berdasarkan pengaruh temperatur terhadap sumbu Y nanti ya, tidak sumbu Y. Ya, kan dia sumbu X juga ada delta T per dy ya. Nah, nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini Anda bisa lihat, di sini ada persamaan, adalah persamaan 4.1. Kalau kita lihat persamaan 4.1, ini adalah d kuadrat T dibagi dx kuadrat ditambah d kuadrat T dibagi dy kuadrat. Berarti ini adalah persamaan dua dimensi, yaitu ada sumbu X dan Y. Tidak ada energi pembangkitan, ya di sini tidak ada, dan kondisinya adalah steady ya, karena dia sama dengan 0. Berarti dua dimensi, tidak ada energi pembangkitan, dan juga steady ya, karena 0. Oke, kita lihat grafik di sini adalah distribusi T atau temperatur terhadap delta X ya. Ini grafik distributor D terhadap delta X. Di sini menunjukkan bahwa garis berwarna merah ya menunjukkan adanya perubahan menurun ya yang ke bawah, di mana titik M itu adalah titik pusat tadi. Kalau misalnya ke sebelah kiri maka dia menjadi M-1, kalau di sebelah kanan menjadi M+1. Nah, kalau kita ingat di gambar tadi ini ada titik M, N ya. Kemudian di sini ada titik, kemudian ada subdomain yang kotak-kotak tadi ya. Yang kotak kecil subdomain ini adalah M, titik sini adalah, saya panjangkan saja biar enak, M+1. Yang sebelah kiri adalah M+1,N, ini adalah M-1,N ya. Nah, setiap jarak ini satu, ini adalah 1 ya tadi. Nah, sedangkan subdomain kita itu adalah memiliki setengah antara jarak M dan jarak tetangga kita yang MN. Jadi akan nilainya setengah di sini ya nilainya. Makanya di sini ada nanti M+2,5. Yang sebelah kiri di sini ada M-setengah. Itu berdasarkan dari delta X. Ya, sehingga kita dimudahkan bahwa dianggap benda atau jarak delta Y dan delta X itu akan sama, hingga jarak subdomain kita tadi kan di sini, atau ya yang kita analisis itu di sini kotak bagian sini, maka nanti ada M+setengah dan M-setengah. Nah, sehingga nanti persamaan tersebut ya itu ada menjadi persamaan delta T atau dt, bukan delta ya, dt temperatur turunan temperatur terhadap dx ya. Ini Anda bisa lihat dt per dx, dimana nilainya adalah M+setengah, N. Nah, jadi sehingga nanti didapatkan persamaan menjadi seperti ini, sama 4.25. Dengan hal yang sama, di mana nanti untuk yang ke sebelah kiri itu akan menjadi dt per dx min setengah, N. Ya, ini ada di persamaan 4.26. Jadi akan seperti ini. Jadi ini terhadap jarak delta X.
Nah, di setiap persamaan 4.25 dan 4.26 ini, persamaan ini akan nanti disubstitusikan ke persamaan 4.24. Ya, dimana Anda bisa lihat persamaan 4.24 ini sudah diketahui ya, seperti ini. Persamaan 4.24 ini adalah turunan kedua dari persamaan 4.25 dan 4.26, di mana adalah D kuadrat T terhadap dx kuadrat ya. Nanti Anda masukkan nilai dt per dx ini disubstitusikan ke sini. Substitusikan nanti ini ke sini untuk m plus 1, n dan nilai m min 1, m setengah, m min setengah, n ini akan substitusikan ke sini. Nah, setelah itu nanti diturunkan 2 kali terhadap x. Nah, sehingga setelah disubstitusikan terhadap 4.24, sehingga nanti didapatkan nilainya atau hasilnya, yaitu persamaan 4.27. Ya, jadi disubstitusikan, dikelompokkan sukunya, sehingga akan menjadi persamaan 4.27. Jadi persamaannya ini mengandung operasi aljabar, di mana ada operasi pengurangan, penambahan, dan pembagian. Jadi lebih sederhana. Jadi persamaan 4.25 yang tadi dan persamaan 4.26 disubstitusikan ke 4.24, itu akan menghasilkan persamaan 4.27. Ya, tentu Anda bisa dong mengkelompokkan atau kurang dan menjumlahkan atau membagi ke suku kata tersebut. Nah, dengan cara yang sama, untuk turunan terhadap dt per dy atau temperatur terhadap sumbu y, itu caranya sama seperti yang sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia dx ini berarti akan mengaruh terhadap nilai m. Berarti kalau dia dy, ya, delta x ya, bukan. Kalau delta x ini akan berpengaruh terhadap nilai m, kalau dia delta y, maka akan terpengaruh terhadap nilai apa? Ya, benar, akan terhadap nilai dari n ya, karena di delta y itu akan sama dengan n ya tadi ya. Dan dengan cara yang sama, nanti ada nilai n plus setengah, m, sama itu diganti ke sini dengan cara yang sama, nanti akan disubstitusikan ke persamaan 4.24 untuk yang dy, maka didapatkan nilai persamaan 4.28. Nah, jadi diturunkan 2 kali terhadap y, nanti akan mendapatkan persamaan 4.28. Nah, jadi ada 2 persamaan, yakni persamaan 4.27 ini untuk x, delta x, sedangkan untuk delta y persamaannya 4.28 ya, dari suku delta x dan delta y. Nah, selanjutnya dari kedua persamaan 4.27 ini dan 4.28, nanti kita akan substitusikan ke persamaan kelestarian energi ya, atau persamaan awal tadi, yaitu persamaan 41 yang awal, di mana persamaan ini mengandung 2 dimensi, d kuadrat t dan dx kuadrat, tambah d kuadrat t dan dy kuadrat, tidak ada energi pembangkitan atau no heat generation, dan juga steady ya, 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 4.1. Sehingga nanti Anda kelompokkan ke sini, kita substitusikan ya, ini sudah kan do kuadrat
Ini udah dapat, ini udah kuadrat, ini masukkan ke sini nilainya. Karena nanti ini juga sama mengandung operasi aljabar. Sini nanti ada penambahan, plus, dan juga pengurangan, serta pembagian. Ya, pembagian. Sehingga nanti hasilnya ini menjadi 4.29. Ya. Sini juga menggunakan persamaan menggunakan delta X akan sama dengan delta Y. Jadi nanti kan ada nilai delta X sama delta Y, maka nanti akan mendapatkan nilai 4.29. Di mana hasil ini jauh lebih kecil atau lebih ringkas, ya, menjadi persamaan 4.29 ini. Bisa lihat sini, TM N plus 1, TM, N min 1. Ya, di sini ada pengurangan 4T. Ya, di sini nilai 4T. Oke. Nah, nanti inilah yang kita dapatkan rumusnya. Nanti kalau misalnya ada suatu kasus, ya udah kita masukkan aja nilainya. Kalau misalnya diketahuin parameternya, temperatur atas, temperatur tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga bawah, tinggal kita masukkan aja angkanya. Oke ya, paham sampai sini ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Baik, berikutnya kita akan mencoba ke persamaan panas atau menggunakan energy balance atau metode kesetimbangan energi atau kelestarian energi. Yang dimana nanti pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk menganalisis banyak fenomena yang berbeda, ya, seperti yang melibatkan banyaknya jenis bahan atau material yang berbeda. Kemudian juga nanti misalnya ada lapisan tertentu dengan menggunakan material yang berbeda-beda. Nah, ini kita menggunakan energy balance. Kemudian juga adanya energi pembangkitan, ya. Kalau tadi tidak ada energi pembangkitan, nah sekarang ini adanya energi pembangkitan, ya. Pasti nanti juga sama intinya. Kalau kita lihat di sini, ya, sini ada energi pembangkitan dan juga sini. Jadi kalau di dalam gambar ini nanti di tengah-tengah ini ada heat generation, ya. Berarti ada A gain. Sehingga nanti persamaannya ini persamaan 4.30, yaitu persamaan steady dengan energi pembangkitan, di mana E in atau yang energi yang masuk atau yang keluar itu ditambah dengan energi generation, itu akan sama dengan 0. Oke, kita lihat di gambar ini, Anda bisa lihat kalau misalnya ini kita ambil satu domain, ya, satu domain atau satu domain tadi, atau menggunakan menggunakan 4 elemen, ya. Tentu ini kan ada elemen yang awal di sini. Ini kan elemen. Ini elemen yang awal tadi. Nah, ini menggunakan 4 elemen dan menggunakan satu domain. Ya. Itu saya hapus dulu biar lebih jelas. Nah, prinsipnya ini sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya, di sini saya hitung tadi, ya. Berarti di sini ada 4 analisis. Kalau tadi 4, ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Yang bagian atas, bagian kanan, bawah, dan sebelah kiri. Nah, ini maka ini ada sigma, 4 sigma I. Nah, jadi ini ada 4 penjumlahan, yaitu antara
titik pusat, yaitu M dan N. Jadi nanti ada jumlah 4 penjumlahan nanti ya, kan ada 1, 2, 3, 4 analisis, ditambah dengan energi pembangkitan. Kita tahu bahwa energi pembangkitan ini merupakan volume, jadi merupakan suatu volume atur. Ya, ada suatu volume atur atau volume yang bisa diatur, gitu ya. Di mana kita perlu menghitung berapa luas volume dari benda tersebut. Ya, kita hitung luas volume. Kita hitung berapa besar volume dari benda tersebut. Ya, makanya di sini ada Q tambah dengan Q ini untuk energi pembangkitan. Q energi pembangkitan itu akan dikali dengan delta X, delta Y, dan 1. 1 ini adalah ketebalan atau sisi ketebalan. Kalau ini adalah delta Y, ini ada delta X, jarak sini delta X. Sedangkan untuk volume, karena dia 3 dimensi, untuk ketebalan bagian sana, itu dianggap asumsikan adalah nilainya 1. Jadi asumsi agar untuk menghitung tuh jauh lebih mudah. Makanya di sini ada volume. Oke. Nah, dengan cara yang sama, yang tadi kalau kita menghitung dulu bagian analisis sebelah kiri, di mana Q di sini, Q M-1, N, berarti titik pusat N. Ya, jadi M-1 kan di sebelah kiri, karena sebelah kiri, kita ingat lagi yang sebelumnya, itu bersinggungan dengan sumbu M. Jadi, kalau dia horizontal, itu bersinggungan dengan sumbu M. Ini M, kalau ke atas adalah sumbu N. Ya, jadi kalau ke kiri, itu dia dikurang, kanan ditambah. Ataupun berlaku juga untuk yang bagian N, kalau atas adalah dijumlah, dan yang bawah dikurang. Sehingga nanti menjadi sini dikalikan dengan KA. Karena kalau kita ingat ini adalah KA delta T per delta X. Ya. Ini adalah persamaan konduksi. Persamaan konduksi menggunakan unsur konduksi ya. Ini akan sama. Sini ini bagian sini untuk menghitung luas. Kemudian didapatkanlah persamaan 4.31. Dengan cara yang sama, analisis bagian tetangga sebelah kiri sudah. Sekarang ke bagian atas, kanan, dan bagian bawah. Nah, sehingga didapatkanlah persamaan 4.32, 4.33, serta 4.34 dengan cara yang sama. Ya. Kalau untuk bagian sebelah kanan, kalau tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan, ini Qm plus 1. Ya, kalau Qm plus 1 berarti, ingat, ini luasannya, kenapa delta Y per 1? Karena adalah yang tegak lurus terhadap bidang. Anda masih ingat, di persamaan konduksi steady untuk metode analisis, bahwa di sini ada perpindahan panas, ini ada benda, yang dihitung adalah luasan dari benda yang tegak lurus. Jadi A-nya adalah yang tegak lurus. Makanya di sini untuk tinggian benda sudah diketahui, namun lebar tinggian benda di sini adalah, kita lihat kalau dia tegak lurus berarti adalah delta Y, toh. Nah, delta Y, maka delta Y dikali dengan lebarnya. Delta Y dikali dengan lebar kita anggap dengan nilai 1. Oke, sama. Dengan cara yang sama, dapatkan nilai Qmn plus 1, Qmn Q, atau Mn min 1. Maka didapatkan persamaan masing-masing ini.
Dari persamaan-persamaan tersebut inilah nanti 3431, 432, 433, 434. Ya. Selanjutnya di sini saya hapus dulu biar lebih jelas tulisannya. Nah, selanjutnya kita persamaan substitusikan masing-masing 431, 432, 433 sampai 434 ke persamaan bagian atas yang awal tadi yang kita sudah buat. Ya, ini ke atas ini. Nah, jadi ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Sehingga dengan menggunakan aljabar, tentu ada proses pengurangan, penjumlahan, dan pembagian, didapatkan persamaan 4.35. Ya. Nah, ini mirip, hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini yang kita sudah analisis sebelumnya, yaitu di 4.29, ini tidak adanya energi pembangkitan. Ya, makanya di sini Anda bisa lihat persamaannya. Sedangkan kalau yang atas ini adanya energi pembangkitan yang baru kita analisis. Kayak di sini ada nilai Q gen delta X kuadrat per K. Ya, jadi yang lainnya sama. TM1 ini sama, kemudian TM plus 1 sama, TM-1 sama. Nah, bedanya sini juga ada, nah cuman ada nilai Q gen atau dengan adanya energi pembangkitan. Kalau yang sebelumnya tidak ada nilai energi pembangkitan. Untuk kasus yang lain, ini contoh juga bentuk kelestarian atau bentuk kasusnya yang seperti ini. Anda bisa lihat gambarnya. Ya, ini gambar bentuknya sebentar. Nah, ini bisa lihat di sini. Nah, ini ada kasus tertentu di mana Anda lihat di sini kasusnya, di sini adanya gambar ini. Kalau kita lihat secara seksama, ini apa kira-kira? Adanya ini benar, adanya konveksi yang terjadi pada bagian bawah sebelah kanan ini. Sehingga dan juga luasannya dia di sini tidak ada. Nah, di sini ada konveksi dan tidak ada luasan, hanya setengah. Untuk menganalisisnya tentu ini dengan menggunakan awal yaitu persamaan 4.30 ya, di mana nilai E atau energi input atau masuk itu ditambah dengan generation sama dengan 0. Kita tahu bahwa sebelumnya sudah dijelaskan dengan cara yang sama didapatkan nilai M-1 bagian sini sebelah kiri ya. Kemudian dengan menggunakan Q N plus 1 bagian atas, nah tinggal Q bagian bawah dan bagian sebelah kanan. Kita lihat bagian bawah dulu. Nah, di mana di sini hanya bedanya luasannya atau delta Y. Ya, delta Y kawan-kawan di sini lihat. Delta Y di sini dibagi dengan 2. Jadi ya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena luasannya kita anggap sama, hanya setengah dari elemennya. Jadi luasan ini hanya setengah dari elemen. Ya, tentu yang untuk bagian M-1 itu juga akan sama, delta X per 2. Sehingga Anda mendapatkan persamaan 4.36 sampai 4.39. Ya, jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini karena
adanya konveksi, ya, adanya konveksi di sini. Kalau kita lihat ada konveksi, maka ada perpindahan panas secara konveksi. Caranya bagaimana? Caranya tentu sama. Kalau kita lihat konveksinya di sini ada berapa? Ada 1 untuk ke arah sumbu. Lihat di sini bidangnya. Saya bersihkan dulu biar lebih enak. Nah, sini kita lihat konveksinya. Ini ada 1, ada 2. Jadi dia ke arah sumbu Y dan juga ke arah sumbu X. Berarti ada nanti nilai 2. Dimana kalau konveksi, masih ingat teman? HA, Q konveksi sama dengan HA delta T. HA delta T ya. Berarti berarti ada 2. Berarti nanti ada 2 jumlah. Berarti nanti nilai H di sini dimasukkan. Nah, maka nanti kenapa dia luasannya ini atau di sini bagi 2? Ya karena dia cuma setengah. Jadi untuk bagian atas, ya untuk bagian atas di sini H delta X terhadap delta X ya. Ini dibagi 2 dikali dengan 1 karena dia dianggap 1 lebarnya, kemudian dikali temperatur lingkungan dikurang dengan temperatur Mn, itu biasanya surface ya, sini surface. Karena dia ada 2 terkena konveksi luasannya, maka dia ditambahkan di sini, tambah dengan sekarang dia analisis terhadap Y. Nah, berarti dia H delta Y dibagi 2 dikali 1. Nah, berarti ini ada 5 persamaan. Ya, jadi ada persamaan 436, 37, 38, 39 dan 4.40. Tadi ya sama ya, berarti ada sigma-nya ada 5. Ada 5 ditambah dengan Egernassi. Nah, di sini kalau kita lihat dalam kasus ini dia tidak ada energi pembangkitan, maka nanti ini akan hilang. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut 436 sampai 440 itu disubstitusikan ke persamaan 430 ya. Nanti didapatkan nilainya menjadi 4.41. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya kasusnya. Nah, untuk memudahkan menganalisis, jadi di dalam tabel di bukunya Incoopera, persamaan metode beda hingga, nah bisa lihat sudah di dalam kasus pertama ini adalah kasus yang hanya dalam tidak ada ini yang biasa, ini tidak ada energi pembangkitan. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kasus kedua, di sini di bagian pojok adanya corner, bagian pojok itu ada konveksi. Jadi rumusnya menjadi ini. Dari yang kita sudah hitung sebenarnya. Kalau yang pertama yang sudah kita hitung, jadi kita tidak perlu menghitung, sudah ada di tabel ini. Kemudian kasus ketiga adalah tetap ini hampir sama dengan kasus kedua, adanya konveksi, namun bendanya itu hanya setengah ya. Jadi ini hanya potongan setengah bendanya. Jadi lebih sederhana. Kemudian yang ketiga atau keempat maksud saya, ini adanya konveksi di bagian ujung dan hanya menganalisis satu elemen saja di sini. Ya, di sini hanya menghitung luas satu elemen. Dan yang terakhir, di sini ada heat flux atau energi. Ada Q ya, ada heat flux, ada energi yang masuk di sini ada Q. Nah, jadi ada nilai seperti ini.
menjadi persamaan 4.44. Nah, jadi nanti tugas Anda silakan jabarkan ke masing-masing, kecuali yang case 1 dan 2 kan sudah, sekarang case 3, 4, dan 5 dikerjakan, biar tahu dari mana prosesnya. Baik, kita langsung ke example atau contoh soal di 4.2 dengan menggunakan metode balance energy atau kelestarian energi, turunkan dengan menggunakan beda hingga persamaan untuk nodes M atau titik M dan N pada plane atau benda plane di mana terdapat isolasi permukaan ya, yang seragam di bagian plane tersebut, ya, bagian sisi di sebelah kanan. Nah, untuk menjawab itu kita lihat skematiknya, Anda bisa lihat di sini. Kalau kita lihat bendanya kira-kira seperti ini, di mana nilai delta Y itu lebih besar atau 2 kali dari delta X. Nah, selanjutnya kita asumsikan yang kedua berikutnya adalah kondisi steady, 2 dimensi, propertiesnya konstan, dia tidak berubah terhadap temperatur, kemudian dia seragaman adanya heat generation. Nah, jadi ini ada sebuah misalnya benda bentuknya plane. Kita analisis perpindahan panasnya benda tersebut. Ya, karena Anda bisa lihat yang titik-titik hitam itu adalah permukaan benda yang diisolasi. Kalau permukaan besar benda yang diisolasi, berarti dia tidak ada transfer energi. Berarti di sini adalah Q3 nanti pasti 0. Ya, kenapa? Karena dia diisolasi, dia tidak ada perpindahan panas. Yang ada perpindahan panas hanya di bagian Q1, Q2, dan Q4. Oke. Nah, untuk menjawab itu perlu kita menggunakan persamaan yang awal, yaitu kesetimbangan energi, di mana E in plus E gen atau energy generation itu akan sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, dia tidak ada energi pembangkitan. Ya, kalau di soalnya kan dia tidak adanya energi pembangkitan, berarti kita bisa asumsikan bahwa nilai E generation itu 0. Nah, kita hitung, tadi sudah kita amati bahwa di sini ada 4 nilai Q atau perpindahan panas, di mana nanti Q3 itu 0 karena dia diisolasi. Jadi yang ada nilai Q1, Q2, dan Q4. Nah, untuk caranya itu sama seperti sebelumnya yang sudah kita jelaskan, di mana nanti Q1 itu nanti ada Q1 ini atau Q MN ya. Jadi kalau lebih enaknya daripada Anda menulis Qm-1,N, ini bisa Anda buat aja langsung gunakan Q1. Nah, perlu Anda ketahui bahwa untuk Incopera, untuk perpindahan panas ini simbolnya Q-nya kecil, tapi kalau untuk jenisnya bukunya Cengel yang kita pakai di sebelumnya itu Q-nya seperti ini, Q dot. Nah, tentu Anda harus jangan mencampur adukan antara nanti simbol yang Q kecil dan Q dot yang besar kalau dalam satu rumus. Nanti tentu akan bingung. Makanya itu kalau misalnya Anda membuat persamaan harus konsistensi. Kalau menggunakan Q kecil boleh, tapi harus Q kecil semua sampai di akhir penyelesaian. Kalau Anda menggunakan Q dot untuknya bukunya si Cengel seperti ini, Anda harus konsistensi sampai selesai. Oke. Dapatkan nilai Q1, Q2, Q3, Q4, kemudian dimasukkan ke persamaan yang bagian sini.
Ya, jadi Anda bisa substitusikan ke yang sama kayak tadi, sehingga nanti nilainya Anda masukkan ke sini dan dapatkan nilai ke persamaan ini. Ya, jadi ini nilai Q1, Q2, Q3, Q4 tadi substitusikan nanti dapat ke nilai. Jadi ini yang dicari ya tadi ya. Berapa buat equation-nya. Nah, ini sudah didapatkan. Nah, selanjutnya itu jika misalnya parameter temperatur diketahui dengan kasus yang sama yang tadi, ya nanti parameter diketahui, jadi itu nilai T tadi, yang T min ada M,1, itu nanti diganti dengan nilai. Jadi menjadi TA bagian atas, TB bagian sebelah kiri, TC bagian titik pusat, kemudian TD ada bagian di bawah, dan TB, nah bisa lihat semua ini sudah diketahui parameternya. Untuk itu delta X bahkan ini udah ketahuin ya, dan delta Y ketahuin. Udah, ini berarti nanti nilai tadi tinggal dimasukkan ke persamaan yang awal tadi, yang ini. Sehingga kalau dimasukkan ke nilai, ya, dimana nanti yang dicari berapa laju perpindahan panas, berarti Q ini yang dicari. Sehingga nanti Q, ini udah dapat, TB, TE, TA, C, substitusikan, mendapatkan nilai Q sama dengan berapa ya? 100.000 ya, 100 ya, 100 ribuan atau 1,1 kali 10 pangkat 5 watt per meter volume. Nah, ini berarti adalah laju energi dibagi volume, berarti ini adalah energi pembangkitan. Berarti dia panasnya atau energi pembangkitan ini mendapatkan nilai Q. Nah, ya, jadi yang angka tadi dimasukkan ke persamaan yang ini, dimasukkan, didapatkan nilai Q. Nah, untuk kasus tersebut kita akan cek seberapa besar validitas. Ya, untuk mengeceknya kita akan ke slide berikutnya. Baik, berikutnya kita akan cek berapa akurasi atau kesalahan atau cek validitas dari menggunakan metode numbrik. Karena metode numbrik ini kita tahu bahwa ini mengandung kesalahan adanya error. Beda dengan menggunakan metode analisis. Ya, kita coba lihat di sini dengan persamaan yang hampir sama, kita anggap bahwa ini sudah diketahui. Nah, kita memasukkan nilainya. Nilai energi, jadi kita mencari estimasi energi bahwa jumlah Q1, Q2, Q3, Q4 ini akan sama dengan 0, harus 0. Artinya apa? Kalau misalnya ada nilai, berarti itulah nilai yang dianggap error. Nah, oke, ini nilai. Jadi sudah kita cari semua yang tadi, nilai tadi. Ya, nilai tadi ini soal masih berkesinambungan dengan yang tadi. Nilai tadi coba kita masukkan ke rumus-rumus yang ini, yang sudah sebelumnya, yang sudah Anda cari sebelumnya.
Kita substitusikan sehingga nilainya ke bagi yang bawah sini. Nah, nilai Q. Nah, kalau kita lihat di sini nilai ini, tentu nilai ini, nah, mendapat angka nilai 0,025 watt. Nah, harusnya kalau dia menggunakan metode analisis ini harus 0. Namun kalau menggunakan metode numeric ini ada nilai di sini. Nah, nilai inilah yang disebut dengan error. Errornya sebesar 0,025 watt. Jadi kalau kita hitung tadi, perpindahan panasnya itu adalah 100.000 watt per meter volume. Ya, ada mengandung errornya sangat kecil yaitu 0,025 watt. Error inilah ya yang masih diterima karena di bawah nilai dari 1%. Nah, jadi metode numeric ini cukup akurat, juga bisa dihitung untuk kasus-kasus yang tidak bisa dihitung menggunakan metode analisis. Nah, bagaimana untuk menambah akurasi atau mengurangi error tersebut? Tentu sudah saya jelaskan sebelumnya, kita perlu memperkecil elemen ya, elemen ini, elemen yang tadi kita perkecil sehingga akurasinya menjadi lebih kecil, sehingga errornya jadi lebih kecil. Kenapa? Karena nanti di bagian elemen diperkecil, otomatis perhitungannya juga akan menjadi lebih banyak, yaitu perhitungan yang menjadi lebih banyak sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama, cuma akurasinya akan jauh lebih akurat, errornya bahkan mendekati angka 0 ya, karena kalau kita buat mesh ini itu relatif kasar. Jadi kalau nanti Anda suatu saat membuat menggunakan komputasi dinamika fluida itu dengan cara mengecilkan elemen itu akan mengurangi error yang besar. Oke, sampai sini dulu yang bisa saya jelaskan. Ini bisa Anda kerjakan tugas di 4.58 dan 4.50. Coba Anda bisa kerjakan apa yang sudah dijelaskan tadi. Semoga bisa masuk ya, dan bisa bermanfaat untuk kita. Demikian kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.